Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apa kabar? Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Saya masih menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara supaya kita tetap diingatkan dengan firman Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang memiliki keintiman hidup bersama dengan Tuhanlah yang bisa merasakan kasih dan anugerah daripada Tuhan itu yang luar biasa kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan demikian. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Injil keselamatan itu adalah universal. Injil keselamatan itu untuk semua orang, baik yang percaya maupun kepada yang tidak percaya. Oleh karena itu, makanya Injil itu harus diberitahukan kepada orang yang belum tahu, supaya mereka menjadi tahu. Dan ketika mereka tahu, sehingga mereka boleh datang dalam kerajaan Allah dan diselamatkan. Saudara-saudara, sebenarnya setiap orang itu berhak tahu apa itu Injil keselamatan. Makanya menurut Yesus bahwa itu adalah hak daripada setiap orang, berita keselamatan itu diberitakan. Makanya kita diperintahkan, kita yang sudah diselamatkan diperintahkan Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia, kepada seluruh ciptaan. Dan kita pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Yesus yang menjadi Tuhan dan menjadi penebus buat dosa-dosa manusia. Dan Yesus yang menjadi keselamatan bagi manusia. Saudara-saudara, Tuhan itu Esa, dan dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia itu juga Esa, yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus itu. Jadi ternyata saudara-saudara, Tuhan itu cuma satu di dunia ini, yaitu Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Cuma itu Tuhan. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka memiliki Tuhan, ternyata Tuhan itu cuma Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Cuma banyak orang yang belum menemukan Tuhan itu, sehingga kita harus membawa, memberitahukan, menyatakan Injil itu, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat itu kepada setiap orang. Nah, saudara-saudara, kenapa saya katakan universal dan inklusif? Injil itu, keselamatan itu harus merangkul. Di sini, mari kita lihat dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, supaya kita tahu bahwa ternyata memang Injil keselamatan itu adalah apa? Universal dan inklusif.
Dikatakan demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Kita diperingatkan, dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya kita menaikkan doa syafaat kepada setiap orang, kepada semua orang, baik orang-orang yang belum percaya juga kepada orang-orang yang sudah percaya. Untuk semua orang. Bagi teman-teman satu iman, bagi teman-teman satu gereja, bagi teman-teman yang satu koleha, dan juga bagi orang-orang yang belum percaya kepada kita, bahkan yang mungkin membenci kita atau memusuhi kita. Karena banyak orang-orang membenci kita, dan di situ kita harus menaikkan doa kepada mereka, termasuk juga untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini tugas kita, berdoa bagi mereka. Dan ini luar biasanya, yaitu doa itu sendiri. Memang Martin Luther berkata bahwa orang yang tidak berdoa itu sama dengan orang yang sudah mati. Jadi memang kita harus berdoa, dan ternyata doa kita harus kita sampaikan juga kepada orang-orang yang percaya, yang tidak percaya, supaya mereka juga akan digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki. Mari kita lihat saudara-saudara di ayat yang ketiga dari 1 Timotius 2 ini. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Jadi saudara-saudara, apa yang baik, maka kita berdoa buat mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan menginginkan supaya setiap orang itu diselamatkan. Itu yang dikatakan di ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Makanya mereka berhak tahu sehingga mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Dan ini tugas kita Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan, Injil itu kepada setiap orang, sehingga mereka tahu kebenaran itu yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki itu. Dan inilah makanya diteguhkan kepada kita, karena Allah itu Esa, dan Dia yang menjadi pengantara antara, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi yang menjadi pengantara atau yang jadi Allah kita itu adalah Esa. Cuma satu Allah di dunia ini. Dan yang menjadi pengantara antara Allah dan Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, itu juga adalah Esa, yaitu Yesus Kristus. Artinya yang menjadi juru selamat untuk semua manusia itu juga Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini luar biasanya apa yang dituliskan dan diilhamkan Roh kepada Rasul Paulus. Kita bersyukur, memang luar biasa Rasul Paulus, begitu dekatnya, begitu intimnya, dan begitu kuatnya Roh Kristus itu ada di dalam dia. Sehingga itu memimpin dia untuk memberikan hikmat dan iman kepada kita, pengetahuan juga. Sehingga ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, kita semakin berhikmat. Nah, sekarang apa yang menjadi tugas kita? Berdoalah kepada setiap orang, kepada setiap pembesar-pembesar, kepada setiap pemimpin negara, supaya mereka digerakkan sehingga mereka bisa merasakan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya mereka digerakkan juga untuk menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan bagi kita, bagi dia, sehingga dia juga ikut diselamatkan. Ketika kita berdoa dan memberitakan Injil kepada mereka, maka di situ ada kesempatan untuk mereka bisa diselamatkan. Teruslah berjuang untuk memberitakan Injil. Sampaikan renungan ini kepada setiap orang, supaya mereka juga bisa mendengarkan renungan ini. Makanya subscribe, supaya ketika saya mengupload video renungan ini,
itu langsung sampai kepada Bapak Ibu, dan sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikan, membagikannya kepada setiap orang. Dengan kita membagikan ini kepada orang lain, maka kita juga sudah mengikut menginjili orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Begitu luar biasanya. Kami diarahkan supaya kami juga berdoa kepada setiap orang, termasuk orang-orang yang belum percaya, dan memberitakan Injil itu kepada setiap orang, supaya mereka mengetahui kebenaran itu, sehingga mereka boleh diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk terus kita berjuang dan berdoa memberitakan Injil, termasuk kepada gereja-gereja yang mengalami pergumulan. Itu bagian doa kita, supaya mereka dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.